Ya sobat maritim, kali ini kita akan belajar mengenai cara menentukan atau menghitung arah garis tinggi atau line of position benda angkasa. Pertama-tama kita berikan ilustrasi dulu dalam melukis benda angkasa tersebut. Yang pertama kita lukis lingkaran bola angkasa dulu, kemudian kita buat garis diameter yang motongnya. Buat garis lingkaran yang mendatar ini disebut horizon atau cakrawala penilik. Kemudian buat meridian, bukan meridian, lingkaran zenit nadir, dan kita buatkan kutub langitnya, tentukan kutub langit dan ekuatornya. Jika bintang benda angkasa berembang atas 30 derajat, dibuat seperti ini lukisannya. Azimutnya 135 yang garis merah ini, dan bentukan benda angkasanya 45 derajat di atas. Buat meridian yang melalui benda angkasa tersebut, yang garis hitam ini adalah deklinasi atau zawal benda angkasa tersebut. Yang ini lingkaran edarnya. Jadi itu sudah terbentuk segitiga paralel antara bintang KLS dan lingkaran edar bintang tersebut. Kita lukiskan kutub selatan di bagian atas ya, karena kita berada di lintang selatan. Soalnya pada tanggal 9 Januari pada posisi duga kapal lintang 35 derajat 10 menit selatan, bujurnya 127 derajat 50 menit east. Pada jam 11.15 menit 10 detik ya, UTC ya, Universal Time Koordinat, mengukur tinggi bintang Sirius, didapat tinggi ukur 53 derajat 10,4 menit. Salah indeksnya adalah plus 0,4 menit. Tinggi mata 15 meter. Di soalnya adalah hitunglah selisih tinggi dan lukislah arah garis tinggi. Ya, selanjutnya dari soal tersebut kita lihat di almanak pada tanggal 9 Januari ya, hari Rabu 9 Januari 2003. Dari situ kita sudah dapat GHA Aries 27334,2, kemudian SSHA bintang ya, sidereal Hawk Angle-nya 258,45, dan inklinasi bintang 1643,2. Kemudian 9 Januari jam 11 harus 10 UTC, maka diketahui sudut jam bintang Sirius GH Aries nya 273,4,2. Increment ini didapat dari 15 menit 10 detiknya di tabel increment di halaman belakang almanak nautika ya. Kemudian bujur timur 127 derajat 50 menit. Karena bujurnya timur maka dijumlahkan SH bintang Sirius 25840,7 dan dijumlahkan ini ketemu LHA bintangnya 663 derajat 53 menit, dikurangi 720 didapat sudut jam bintangnya adalah 56 derajat 7 menit. Kita ingat ya rumusnya tinggi hitung
adalah sin tinggi hitung sama dengan cos lintang plus minus zawal. Ini plus minus ya, mengingat aturan lintang dan zawal. Jika lintang dan zawal senama maka akan dikurangkan. Jadi di sini nanti akan menjadi sin tinggi hitung sama dengan cos lintang kurangi zawal dikurangi cos lintang kali cos zawal kali sin versus sudut jam. Dan zawal dari bintang Sirius itu ada 16 derajat 43,2 menit. Ya, diketahui log cos lintangnya adalah kita menghitung agar lebih mudah pakai logaritmik ya, tidak langsung pakai kalkulator agar bisa mengetahui urut-urutan perhitungannya. Karena minus, untuk memudahkan perhitungan kita tambah 10. Jadi 9,91248. Untuk yang zawal kita buat demikian juga. Log cos zawal minus juga ketahui, maka ditambahkan dengan 10 jadi 9,981124. Untuk sin versus P demikian juga, temunya minus, kita jumlahkan semuanya menjadi log X 29, karena 29 tadi dijumlahkan dengan 10 semua, kita kurangkan 30 menjadi minus 0,84497. Anti log X sama dengan ya 0,14290 kita sudah dapatkan. Kemudian kita menghitung y unsur yang depan tadi ya, lintang kurangi zawal itu. Ya, lintang 35 derajat 10 menit selatan, zawalnya 16. Karena lintang dan zawal senama maka kita kurangkan, yang didapat y sama dengan 18 derajat 26,8. dan cos y, karena tadi rumusnya sin theta sama dengan cos lintang dan zawal ya, jadi cos y sama dengan 0,94862 kurangkan dengan X temunya adalah sin tinggi hitung. Sin tinggi hitung sama dengan ya 0,80572. Kemudian kita hitung tinggi hitungnya dengan shift sin tinggi hitung. Didapat tinggi hitungnya adalah 53 derajat 40,8 menit. Kemudian kita sudah mengetahui tinggi ukurnya ya. Dari tinggi ukur kita hitung tinggi sejati dari benda angkasa dengan koreksi indeks dan koreksi tinggi mata ya. Daftar 5 ya, ilmu pelayaran. Tinggi ukur atau TU 53 derajat 55,2 menit. Koreksi indeksnya plus 4 ya, dikurangkan, jadi dari tinggi mata ya kita dapat di daftar 5 jadi 6,8 menit. Didapat aparan altitude-nya 53 derajat 44,7. Kemudian kita koreksi aparan altitude dengan 7, dapat tinggi sejati 53 derajat 44,0. Tinggi hitung tadi 53 derajat 40,8 menit ya. Dapat intercept atau selisih tingginya adalah
3,2 menit. Kita mesti ingat aturannya ya, berarti 1 menit itu 1 mil, berarti 3,2 mil. Dari daftar 11 kita untuk menghitung arah azimut, nah, dapat A sama dengan 0,473 dari lintang dan zawal ya, ini unsurnya. Kemudian B nya 0,362. kemudian dari daftar 12 diketahui dikurangkan karena lintang dan zawal senama A min B, dapat C 0,111. dilihat di daftar 12 dapat arahnya, berarti karena kita di selatan, dihitung dari selatan arah azimutnya, selatan 95 derajat 11,1, timur tumpul ya, melebihi dari 90 derajat ya. Di peta kita logiskan, kita plot dulu DR atau dead reckoning atau posisi duga yang sebelumnya. Misalkan di sini kita dapat dead reckoningnya, kemudian kita lukis azimutnya 84 derajat. Kemudian kita ambil interceptnya 3,2 mil dan kita lukiskan menuju arah azimut karena positifnya, kalau negatif berlawanan arah dari arah azimut ya. Di sini kita tentukan, kemudian kita buat arah garis tinggi. Yang miring ini adalah haluan kapal, ini yang arah garis tinggi yang ini ya, 3,2 mil. Yang ini adalah arah azimut. Demikian melukiskan arah garis tinggi atau line of position. Karena masih dalam hitungan satu bintang aja, kita belum bisa dapat menentukan posisi yang fix dari kapal. Kita bisa menentukannya cuma estimate positionnya kalau dengan satu arah garis tinggi, dengan membuat lingkaran yang berpotongan dengan arah garis tinggi. Kita estimatekan lingkaran tersebut dari posisi dua kapal itu adalah posisi kapal tersebut, namun memperhitungkan dari kecepatan dan arah haluan kapal tersebut. Demikian penjelasan mengenai line of position.